Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai praktikum pernapasan pada serangga. Jadi kita di sini akan melakukan sebuah praktikum virtual ya. Tadinya ini harusnya menggunakan aplikasi virtual lab sehingga kalian bisa praktikum sendiri seperti itu, seperti memisalkan membayangkan ketika kalian praktikum di lab itu, karena sekarang sudah tidak bisa ya, tidak bisa praktikum di lab. Nah, jadi alternatif lainnya adalah melakukan praktikum virtual seperti itu melalui aplikasi virtual lab. Tetapi karena aplikasi tersebut kebanyakan tidak bisa dipasang, jadi di sini Ibu akan menjelaskan aplikasi virtual lab tersebut dan bagaimana praktikumnya seperti itu. Nah, sebelumnya praktikum pernapasan pada serangga ini tujuannya adalah untuk mengetahui, yang pertama, untuk mengetahui banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh serangga. Jadi serangga itu di sini kita bahan-bahannya adalah jangkrik ya. Nah, jadi jangkrik itu per menitnya dia mengkonsumsi oksigen berapa mili sih? Nah, itu yang akan kita cari. Kemudian yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada serangga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi atau yang mempengaruhi kecepatan konsumsi oksigen atau banyak sedikitnya oksigen pada jangkrik itu apa saja sih? Seperti itu. Kemudian alat dan bahan dalam praktikum ini yang pertama adalah respirometer sederhana. Respirometer sederhana ini merupakan suatu tabung kecil dan juga dilengkapi oleh pipa berskala, yang mana fungsinya adalah untuk mengetahui berapa konsumsi oksigen oleh suatu hewan-hewan kecil seperti serangga seperti jangkrik atau belalang seperti itu. Yang kedua adalah pipet tetes. Nah, pipet tetes ini gunanya nanti adalah untuk meneteskan eosin ya. Yang ketiga adalah kapas. Kapas ini gunanya adalah untuk membungkus kalium hidroksida ya. Yang selanjutnya adalah 2 ekor jangkrik yang berbeda ukuran. Jadi nanti akan ada jangkrik yang berbeda ukurannya. Ya, kita harus cari tahu nih apakah apakah konsumsi oksigen yang dilakukan oleh jangkrik yang lebih berat itu ternyata lebih banyak daripada jangkrik yang lebih ringan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya adalah KOH atau NaOH. Jadi dalam praktikum respirasi ini kita bisa menggunakan kalium hidroksida atau natrium hidroksida untuk mengikat oksigen ya, seperti itu. Untuk mengikat karbon dioksida. Jadi fungsinya dari KOH atau NaOH ini kita harus pilih salah satu ya, mau pakai KOH atau mau pakai NaOH. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi KOH itu fungsinya adalah untuk mengikat karbon dioksida ya, untuk mengikat karbon dioksida yang dikeluarkan oleh jangkrik. Nah, pada saat bernapas pada saat bernapas, jangkrik itu kan dia akan menghirup oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, supaya karbon dioksidanya itu tidak keluar melewati pipa kapiler, maka karbon dioksida itu akan diikat oleh kalium hidroksida yang sudah dibungkus oleh kapas. Selanjutnya adalah kita membutuhkan eosin atau cairan berwarna, yang mana nanti eosin ini akan diteteskan ke dalam pipa berskala dan nantinya akan maju ya. Nanti kita akan melihat skalanya, majunya eosin itu seperti apa, seperti itu ya. Selanjutnya, langkah kerja dari praktikum ini adalah yang pertama kita harus menimbang masing-masing 2 ekor jangkrik tersebut ya. Kita harus menimbangnya jangkrik dan harus menuliskan jangkrik pertama berapa gram, jangkrik kedua berapa gram, seperti itu. Kemudian kita harus memasukkan kristal NaOH atau KOH. Di sini kita menggunakan kalium hidroksida ya. Jadi kita harus memasukkan kalium hidroksida ke dalam selapis kapas, lalu memasukkannya ke dalam tabung respirometer. Setelah itu kita harus memasukkan jangkrik pertama ke dalam tabung respirometer dan harus ditutup si respirometer itu menggunakan pipa kapiler berskala. Kenapa harus ditutup?
Karena agar supaya karbon dioksida itu tidak keluar seperti itu, dan tidak ada oksigen yang masuk melalui sela-sela tutup dari tabung respirometer itu, tetapi masuknya adalah melalui pipanya seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita harus memasukkan tetes eosin atau cairan berwarna tersebut pada ujung pipa kapiler. Selanjutnya kita harus mengamati perubahan letak eosin pada kedua pipa kapiler berskala tersebut setiap 5 menitnya. Jadi nanti harus dicatat 5 menit pertama itu berapa volumenya, 5 menit kedua berapa volumenya, dan 5 menit ketiga itu berapa volumenya. Selanjutnya harus dicatat pada hasil pengamatan ya, pada tabel. Dan lakukanlah hal yang sama dengan jangkrik kedua. Nah, seperti itu. Nah, untuk memasukkan data-data kepada tabelnya, ini seperti ini. Jadi harus dibuat dulu tabel ya, harus dibuat dulu tabel seperti ini. Yang pertama itu tentang kedudukan eosin, tabel kedudukan eosin. Yang kedua tentang tabel volume oksigen yang dihirup ya, tentang tabel volume oksigen yang dihirup. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kedudukan eosin ini, tabel kedudukan eosin ini isinya adalah memuat berat jangkrik. Jadi harus dituliskan berat jangkrik yang pertama ini misal 0,4 gram, berat jangkrik yang kedua misalnya 0,85 gram. Selanjutnya pada kolom 5 menit ya, saat 5 menit itu volume oksigen yang dihirup oleh jangkrik itu adalah 0,4 mili misal. Terus setelah 10 menit volumenya menjadi 0,63 dan setelah 15 menit menjadi 0,8 mili. Seperti itu. Kemudian lakukan pula hal yang sama terhadap jangkrik yang kedua ya, yang beratnya ini 0,85 gram. Tuliskan pada saat 5 menit dia berapa skalanya, pada saat 10 menit skala di pipanya berapa, dan pada saat 15 menit skala di pipanya berapa. Selanjutnya masuk ke tabel dari volume oksigen yang dihirup. Nah, volume oksigen yang dihirup ini isinya adalah kolom ini isinya adalah tentang berat ya, berat yang pertama, berat jangkrik yang pertama ini misal 0,4 gram. Kemudian berat jangkrik yang keduanya nanti juga tuliskan berapa gram. Nah, untuk yang kolom-kolomnya ini 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan juga 5 menit ketiga. 5 menit pertama ini tuliskan saja sama dengan yang kedudukan eosin ya, yang tabel ini yang di atasnya ini 0,4 mili. Kemudian untuk yang 5 menit kedua ini isinya adalah dengan cara mengurangi kedudukan eosin pada saat 10 menit dikurangi oleh kedudukan eosin saat 5 menit. Jadi 0,63 ini dia dikurangi oleh 0,4, hasilnya disimpan ke 5 menit kedua yaitu 0,23 mili. Nah, selanjutnya yang 5 menit ketiga ini isinya adalah bagaimana? Yaitu dengan mengurangkan kedudukan eosin pada 15 menit ini ya, 0,8 mili dikurangi oleh yang kedudukan eosin pada 10 menit yaitu 0,63, hasilnya adalah 0,17. Nah, simpan di sini. Nah, lakukan yang sama dengan jangkrik yang kedua ya, dengan mengurangkan seperti itu, simpan di sini. Nah, setelah itu akan dihitung rata-rata kecepatan pernapasan jangkrik ya. Jadi kita harus menghitung rata-rata kecepatan pernapasan jangkrik pertama dan rata-rata kecepatan pernapasan jangkrik kedua. Nah, menghitungnya bagaimana? Menghitungnya kita bagi 3 volume pada saat 15 menit. Jadi pada saat 15 menit kedudukan eosin itu kan ada di volume ada di skala 0,8 mili. Nah, kita tuliskan 0,8 mili dibagi 3 ya, karena ini ada 3 kali pengulangan waktu ya, 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan juga 5 menit ketiga, berarti kita harus dibagi 3. 0,8 dibagi 3 hasilnya 0,267 mili per 5 menit. Nah, kita harus mengonversinya sehingga ini menjadi per menit. Jadi 0,267 mili itu harus dibagi 5 sehingga hasilnya adalah 0,053 mili per menitnya. Jadi rata-rata kecepatan pernapasan jangkrik pertama konsumsi oksigennya itu adalah sekitar 0,053 mili per
menitnya. Nah, lakukan hal yang sama dengan rata-rata kecepatan pernapasan jangkrik yang keduanya ya. Selanjutnya eh Selanjutnya kita masuk ke aplikasi ya. Kita masuk ke aplikasi virtual lab-nya dan di sini akan melakukan praktikum virtual seperti itu. Jadi seperti ini ya. Ini adalah layar tampilan aplikasi yang tidak bisa adik-adik buka ya, yang hampir kebanyakan tidak bisa membuka aplikasi ini. Jadi beginilah aplikasinya. Nah, hal yang pertama di sini adik-adik harus memilih mana yang merupakan respirometer ya. Nah, respirometer ini adalah yang ini ya, yang warna biru. Jadi kita harus mengklik ini. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini yang selanjutnya adalah kita harus membawa atau memilih pipet tetes. Memilih pipet tetes ya, harus memilih pipet tetes yang mana kira-kira? Yang merah ini ya. Kalau ini namanya Glass Erlenmeyer ya, kalau tidak salah ya. Kalau ini ya betul, ini pipet tetes. Jadi kita harus memilih ini dengan cara klik ini, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita harus memilih gambar jangkrik. Kira-kira gambar jangkrik yang mana? Yang ini ya. Selanjutnya kita harus memilih kapas. Nah, selanjutnya kita harus memilih bahan-bahan. Nah, karena yang kita gunakan adalah kalium hidroksida, maka kalium hidroksida adalah yang ini ya. Jadi kita harus klik yang ini. Ya, betul sekali pilihannya. Next. Nah, ini selanjutnya yang kita perlukan adalah eosin atau cairan berwarna. Nah, ini adalah alkohol, sementara ini yang eosin. Jadi kita klik yang ini. Nah, betul. Silahkan lanjutkan. Klik next. Nah, di sini selanjutnya kita memerlukan vaselin ya. Vaselin ini adalah yang ini ya, karena ini adalah asam asetat. Kita menggunakan vaselin. Kemudian kita klik next. Kemudian untuk yang selanjutnya kita harus menimbang jangkrik pertama dan juga menimbang jangkrik kedua dengan cara mengklik yang ini ya. Klik jangkrik pertama, kemudian Nah, di sini bisa dilihat berapa gram si jangkrik ini. Nah, itu harus dituliskan ya. Jangkrik pertama beratnya 0,4 gram. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran penimbangan berat dari jangkrik yang kedua dengan cara klik jangkrik yang kedua. Nah, terlihat ya, berat jangkrik yang kedua ternyata 0,85 gram. Nah, ini harus dicatat. Nah, ternyata jangkrik pertama itu lebih ringan daripada jangkrik kedua. Lanjut ke ini. Kita harus membungkus kristal KOH dengan kapas ya. Dengan cara klik kristal KOH-nya, kemudian nanti nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini dimisalkan sebuah kapas yang sudah di dalamnya itu sudah ada kristal KOH. Kemudian klik next. Nah, di sini sekarang kita akan memasukkan satu persatu bahan-bahannya ke dalam tabung respirometer ini. Jadi kita harus memasukkan kapas yang telah diisi oleh KOH di dalamnya ke dalam botol itu dengan cara klik KOH ya, dengan cara klik kapas yang ini ya. Coba kita klik. Nah, ternyata kapasnya memasuki tabung respirometer ini. Nah, tentu saja kalau di aslinya kita harus membuka itu ya, kita nggak bisa klik-klik, tapi kita harus membuka dulu si respirometernya, lalu kita masukkan deh si kapasnya kayak gitu. Terus yang kedua kita harus memasukkan jangkrik yang pertama ya, karena ini adalah pengukuran jangkrik ke-1, berarti kita harus memasukkan jangkrik yang pertama dulu. Nah, dengan cara klik jangkrik yang pertama masuk ke dalam tabung dari respirometer itu, kemudian kita harus tutup si mengoleskan vaselin ke tutup dari tabung ini ya, dioleskan
ya, harus dioleskan si vaselinya. Untuk apa? Supaya karbon dioksidanya tidak keluar ataupun supaya tidak ada oksigen yang masuk lewat tutup ini, ya, seperti itu. Terus selanjutnya kita harus tetesi ujung pipa dengan eosin menggunakan pipet tetes. Berarti kita klik saja pipet tetesnya. Nah, seperti ini. Jadi pipet tetesnya diklik, kemudian kita tunggu. Nah, ini yang berwarna biru ini dia akan maju, ya. Dia akan maju sampai nanti berapa kira-kira pada skala berapa dia akan berhenti, ya, pada 5 menit pertama. Nah, kita tunggu saja, ya, kira-kira sampai berapa lama. Kita tunggu saja. Kita tunggu ya sampai menunjukkan skala ini sampai 5 menit. Kita tunggu 5 menit. Tetapi di sini di apa ya, dimisalkan, ya. Jadi 1 menit itu sama dengan 5 menit di nyatanya, ya, di kenyataannya. Nah, ini sudah ada katanya pada 5 menit pertama ini eosin ini berhenti pada skala 0,4 mili. Nah, kita tuliskan tuh di tabel yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya, bahwa 5 menit pertama atau pada saat 5 menit itu skala, tuliskan di kedudukan eosin, ya, tabel kedudukan eosin. Pada saat 5 menit ke 1 skalanya itu adalah 0,4 mili, ya. Selanjutnya kita klik next untuk melanjutkan 5 menit kedua. Nah, untuk yang melanjutkan yang 5 menit ke 2 ini, kita klik si eosinnya. Tentu saja kalau di kehidupan nyatanya kita nggak main klik-klik, ya, tapi setelah 5 menit skalanya berapa kita catat, kemudian kita hitung lagi 5 menit si eosin itu dia berhentinya di skala mana, seperti itu. Nah, ini juga sama, ditunggu 5 menit, ya, ditunggu 5 menit sampai dia berhenti pada skala berapa, seperti itu. Nah, ternyata pada 5 menit kedua ini skala eosinnya itu berhenti pada skala 0,63 mili. Kemudian kita lanjutkan ke 5 menit ketiga. Nah, kita lanjutkan ke 5 menit ketiga. Nah, setelah kita klik eosinnya, kita tunggu 5 menit lagi sampai dia muncul skalanya atau sampai si eosinnya itu berhenti pada skala berapa, seperti itu. Nah, ternyata pada 5 menit ketiga ini skala eosinnya berhenti pada skala 0,8 mili. Nah, ini ingat, ya, harus dituliskan ke dalam tabel kedudukan eosinnya. Kemudian di next. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran jangkrik yang kedua. Pengukuran jangkrik yang kedua, di mana langkahnya sama seperti yang tadi. Klik dulu
kapas yang telah berisi KOH-nya, kemudian klik jangkriknya ya, yang klik yang keduanya. Nah, setelah itu kita klik pipet tetesnya. Nah, pipet tetes ini di dalamnya ada eosin ya. Si pipet tetes ini di dalamnya ada eosin, kemudian kita teteskan ke dalam pipa dan ini ada eosin ya di dalam pipanya. Kemudian eosin ini dia akan maju seperti itu. Dan kita tunggu 5 menit lagi, tunggu 5 menit. Nah, kira-kira pada skala berapa ya eosin ini berhenti? Nah, ternyata pada 5 menit pertama EOC-nya kedudukan EOC-nya itu menunjukkan pada skala 0,48 mili. Nah, tuliskan di tabel ya. Tabel kedudukan EOC, tuliskan. Kita lanjut ke pengukuran 5 menit kedua. Ya, kita klik EOC-nya, kemudian kita tunggu nih 5 menit ya. 5 menit selanjutnya. Kita tunggu skalanya berapa sih? Nah, ternyata pada 5 menit kedua ini kedudukan eosin adalah pada skala 0,76 mili. Lalu kemudian kita harus next ke pengukuran 5 menit ke 3 ya. Dengan cara klik eosinnya. Nah, kita tunggu sampai dia tunggu 5 menit ya sampai menunjukkan skalanya. Tentu saja kalau di kehidupan nyatanya ya, kalau kita praktikum aslinya itu tidak tidak akan skalanya seperti ini ya, seperti yang merah-merah tadi tidak akan seperti itu, tapi kita harus melihat nih skalanya berapa sih 5 menit pertama, skalanya berapa sih 5 menit kedua, dan skalanya berapa sih pada saat 5 menit ketiga ya, seperti itu. Nah, pada 5 menit ketiga ini ternyata setelah 5 menit si EOC-nya dia berhenti di skala pada saat 5 menit gitu ya. Skalanya itu menunjukkan 0,96 mili. Nah, jadi harus dituliskan di tabelnya ya. Nah, kemudian harus ada, maaf. Kemudian ada pertanyaan ya yang harus adik-adik isi seperti itu. Namun pertanyaannya nanti akan ada di WA ya. Nanti Ibu akan kirim melalui WA grup atau Ibu akan kirim melalui
pijar seperti itu ya. Nah, sampai di sana aplikasi yang kalian tidak bisa buka tersebut ya, sampai di sini. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara pembuatan laporan ya, cara pembuatan laporan praktikum respirasi pada jangkrik ini ya, supaya seragam ya. Yang pertama tentunya adalah cover. Nah, di dalam cover itu apa saja sih isinya? Nah, di sana ada judul ya, judul laporan praktikum respirasi jangkrik. Nah, ini tentunya harus di tengah ya, harus di tengah. Kemudian pokoknya tentu saja tidak seperti ini ya, tetapi harus ya dirapih-rapikan ya oleh kalian oleh kalian sama kelompoknya sendiri ya. Pokoknya judulnya adalah laporan praktikum respirasi jangkrik. Kemudian ini diajukan untuk apa ini teh? Untuk memenuhi tugas mata kuliah siapa? Untuk memenuhi tugas ibu siapa? Seperti itu. Kemudian logo yang selanjutnya ya, di sini logo dari SMA ya. Kemudian harus disusun ya, disusun oleh kelompok 6 atau kelompok 5 atau kelompok 1 seperti itu. Dan nama anggota. Jadi harus dituliskan di sini nama anggotanya, lalu kemudian di bawahnya itu adalah alamat sekolah. Seperti itu. Misalnya SMA Negeri 5 SMA Negeri 8 ya, SMA Negeri 8 Garut, kemudian di bawahnya alamat sekolah. Nah, setelah itu halaman pertama dari laporannya adalah tentang penulisan judul praktikum. Jadi ditulis judul praktikumnya ya. Jadi ditulis judul praktikumnya. Tuliskan judul praktikumnya di sini, di tengah ya, judul praktikumnya itu apa. Kemudian tujuan ya, tujuan itu sudah ada di modul bahan ajar yang telah Ibu kirim melalui WA. Tuliskan tujuannya itu untuk apa. Kemudian tuliskan dasar teori. Nah, dasar teori ini adik-adik buat sendiri, searching ya tentang dasar teori dari teori respirasi ya. Respirasi itu apa? Kemudian apa pengaruhnya dia dengan laju metabolisme yang ada pada jangkrik seperti itu. Kemudian untuk alat dan bahan di sini harus dalam bentuk tabel ya. Jadi seperti ini, nomor, kemudian nama alat bahan, kemudian gambarnya. Jadi misalnya ini yang nomor pertama respirometer, gambarnya itu ini. Terus nanti misalkan nama alat yang kedua adalah pipet, harus ditulis di sini, harus disimpan ya di dalam kolom ini gambar pipet itu seperti apa dan bahan alat selanjutnya. Kemudian langkah kerja. Nah, pada langkah kerja ini harus tuliskan D langkah kerja, kemudian 1 ditimbang jangkrik ya. Jadi harus dirubah menjadi kalimat pasif seperti itu. Kan tadi di bahan ajarnya itu adalah dengan menimbang jangkrik, kemudian memasukkan jangkrik. Nah, di sini di dalam laporan harus dirubah menggunakan kalimat pasif itu ditimbang jangkrik, kemudian yang kedua dimasukkan kemana, kemudian yang ketiga itu di dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian untuk hasil pengamatan. Nah, untuk hasil pengamatan apa sih yang ditulis di sini? Yang ditulis di sini adalah yang di atas yang tadi, yang tabel-tabel ya. Yang tabel-tabel, tabel kedudukan eosin, tabel volume oksigen yang dihirup. Nah, yang ini. Jadi, yang ini harus ada di dalam hasil pengamatan. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke pembahasan. Nah, kira-kira apa sih yang harus dibahas? Yang harus kalian bahas di sini adalah hubungkan antara teori dan juga praktikum ya, antara teori dan juga praktikum. Nah, pada praktikumnya apa sih hasil-hasilnya, berapa sih rata-rata kecepatan pernapasan yang dilakukan oleh jangkrik tersebut, konsumsi oksigennya itu berapa sih? Kemudian mengapa seperti itu? Kemudian apakah berbeda untuk jangkrik yang pertama dengan jangkrik yang kedua? Konsumsi oksigennya berbeda tidak? Nah, kenapa berbeda? Kenapa lebih cepat ini atau kenapa lebih cepat yang kedua atau kenapa lebih cepat yang pertama seperti itu? Nah, apakah berat badan berpengaruh terhadap konsumsi oksigen atau tidak? Nah, di sini dibeberkan ya, dijelaskan mengapa. Seperti itu kan namanya juga pembahasan, jadi harus dibahas seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini ada simpulkan apa yang ada dapatkan dari praktikum tersebut ya, dari praktikum virtual ini. Seperti itu. Kemudian tuliskan daftar pustakanya.
Nah, mungkin hanya sampai sana ya untuk praktikum virtual. Kemudian untuk tata cara penulisan laporannya. Nah, ini laporannya dikerjakan secara per kelompok ya. Laporannya dikerjakan secara per kelompok dan ya seperti itu dan dikumpulkan paling lambat hari Senin. Maaf, paling lambat pertemuan kita ya paling lambat hari Senin saja ya. Ya dikumpulkan paling lambat hari Senin untuk laporan praktikumnya dan ingat harus dalam filenya harus dalam bentuk PDF seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat mengerti dengan pemaparan praktikum yang dilakukan secara virtual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.